Semoga pertemuan kita ini akan membawa kebaikan untuk kita semua, dan senantiasa Allah tambahkan ilmu yang manfaat kepada kita untuk mempelajari cara-cara bagaimana kita berloyal kepada orang-orang kafir dan juga berlepas diri, yang kita sebut al-wala wal bara. Kita sudah sampai di poin yang keempat, yang insyaallah kita akan jelaskan sesuai dengan waktu yang ada. Kisahnya kita bisa angkat dalam tanya jawab. Salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, dan pada seluruh pengikut setianya yang kita termasuk di dalamnya, yang selalu mempertahankan sunnah-sunnahnya. Setiap muslim yang meyakini kebenaran akidah mempunyai kewajiban untuk selalu menolong dan berloyalitas terhadap saudara-saudara. Yang dimaksud saudaranya di sini adalah yang seiman, sesama muslim, serta memusuhi musuh-musuh mereka. Mencintai ahli tauhid serta ikhlas kepada mereka, dan membenci orang-orang musyrik serta memusuhinya yang memusuhi orang-orang itu. Yang demikian itu adalah merupakan agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya para nabi setelahnya dan agamanya Rasulullah SAW. Beliau tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama muslim. Itu yang dituntut. Namun demikian, Allah memberikan contoh. Contoh yang pertama yang Allah berikan adalah contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diabadikan dalam surat 60, surat Al-Mumtahanah, ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada hatta tu'minu billah wahda illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allah memberikan contoh kepada, pertama, menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintah Allah untuk mengambil contoh Nabi Ibrahim. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Bagimu di sini adalah, kata para ulama, untuk Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama dia. Dia di sini adalah orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Sampai di sini ada kata hatta tu'minu billahi wahda, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu ciptaan Allah.
Ibrahim berkata, ya Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Dan kata para ulama, ayat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang bernama Azar sebelum datang larangan, sebelum jelas. Maka dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku selama Allah tidak melarangku. Ternyata sudah dilarang. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini ada tafsir. Kata para ulama, kita tidak boleh mengikuti perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Karena ketika ayat ini dibaca, ayat larangan belum datang. Namun sekarang bagi kita umat Muhammad SAW tidak boleh, bahkan haram memohonkan ampun untuk orang-orang kafir. Nah, dalam ayat itulah Allah memberikan contoh ketika Nabi Ibrahim berlepas diri setelah nyata kekafiran bapaknya. Jadi ayat ini masih ada harapan. Ayat ini masih ada harapan bagi Nabi Ibrahim kalau bapaknya itu bisa kembali kepada jalan Allah. Karena apa? Karena dalam ayat ini dikatakan, aku akan memohonkan ampun untukmu. Tapi sudah terjadi permusuhan kepada orang-orang penyembah kecuali menyembah kepada Allah. Selama-lamanya. Perhatikan. Ya. Permusuhan ini selama-lamanya. Permusuhan yang dimaksud ini adalah permusuhan akidah. Bukan dalam bermuamalah. Kalau bermuamalah, kalau kita ini berjual beli, ya kerja sama orang kafir, ya. Apa saja kalau bahasa kita ini bisnis dengan orang kafir, itu tidak dilarang. Boleh-boleh saja. Selama tidak terancam akidah kita, masih bisa terjaga. Oleh karenanya, langsung Allah memberi petunjuk kepada kita, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW yang sudah kita baca ayatnya berulang-ulang, yaitu dalam surat 9 ayat 113 dan 114, yang Allah memberi contoh kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan sudah saya pernah bacakan ayat-ayatnya, yang paling dekat ternyata kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Nah, ketika itu perkataannya, Nabi SAW juga pernah berharap kalaulah pamannya mengucap syahadat, ya. Kalaulah pamannya bisa di penghujung hidupnya bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi nyatanya kan memang tidak bisa. Maka ada perkataan, aku akan memohonkan ampun untukmu selama Allah tidak melarang. Ya, persis seperti perkataan Nabi Ibrahim. Selama Allah tidak melarang. Ternyata Allah sudah datangkan larangan. Ya. Maka nabi nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya, kalau bahasa kita enggak pantas, ya, bagi Nabi dan bagi orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Tidak pantas. Padahal larangan ini pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi
Maha teliti Allah. Sekaligus Allah kaitkan dengan orang-orang beriman kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ayat ini berlaku untuk kita semua. Siapa yang merasa dirinya beriman dan siapa yang merasa bahwa mereka adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, haram memohonkan ampun untuk orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran. Ya. Kenapa? Di sini ditegaskan walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Kaum kerabat yang dimaksud ayat ini jelas hampir tidak ada khilaf di kalangan ulama adalah yang ditujukan kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Ya. Sesudah jelas, perhatikan, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Yang dimaksud jelas di sini adalah mati dalam kekafiran. Itu jelas. Kalau belum mati nggak jelas. Tidak ada seorang pun yang boleh mentakkik atau tidak boleh seorang pun yang boleh menetapkan bahwa kafir yang masih hidup itu adalah penghuni neraka. Tidak boleh. Karena kafir yang masih hidup belum tentu di penghujung hidupnya. Tapi yang di sini yang dimaksud ayat ini adalah yang sudah mati dalam kekafiran. Seperti halnya Abu Thalib. Ya. Kemudian Allah memberikan contoh. Yang diambil contoh adalah orang yang terdekat, yaitu Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Ya. Kalau bahasa kita, ayat ini indikasinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri kepada bapaknya. Tidaklah secara perasaan seorang anak dekat kepada bapaknya atau kepada pamannya. Yakin jawaban kita, pasti seorang anak dekat kepada bapaknya. Dalam bab syafaat, saya sudah baca hadisnya di Istiqomah. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam berkata di hadapan Allah nanti, ya Allah, kehinaan apalagikah yang aku terima kecuali bapakku yang kau campakkan dalam neraka. Dalam hadis itu disebutkan nama Azar. Kan sudah saya jelaskan. Yang hadir dalam majelis kita di Istiqomah bulan yang lalu sudah saya pernah bacakan hadis ini. Untuk sekaligus menjawab hadis tersebut adalah untuk membenarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa nama bapaknya Ibrahim adalah Azar. Karena dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, kehinaan apalagi kan? Ibrahim berkata di hadapan Allah, kehinaan apalagi ya Allah kepadaku? Ya, kecuali engkau campakkan bapakku Azar ke dalam neraka. Ya. Dan ini karena sudah jelas. Kalau sebelum jelas, kan masih hidup. Kalau masih hidup, ada harapan. Janji Nabi Ibrahim kepada bapaknya berdasarkan ayat yang tadi barusan kita baca dalam surat Al-Mubtanah ayat yang keempat tadi adalah janji ketika beliau masih hidup. Bapaknya masih hidup. Belum mati ketika itu. Berarti masih ada harapan. Dan telah terjadi kesepakatan di kalangan ulama boleh memohonkan ampun untuk orang kafir yang masih hidup.
Karena masih ada harapan. Ya. Yang haram itu adalah yang mati dalam kekafiran. Baik, sebelum kita melangkah ke ayat berikutnya, kita bisa baca dalam surat Ali Imran ayat yang ke-91. Ini dalil untuk mendukung dalil sebelumnya. Jadi kalau ada yang berkata sekarang, boleh kita memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, walaupun itu orang-orang yang dekat, mati dalam kekafiran, berarti dia tidak faham tentang Islam. Maka awal mula dalam perkataan ini, orang yang faham tentang akidah Islam, tidak ada lagi berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Karena dalam ayat ini dengan tegas Allah mempertegas ayat sebelumnya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala wiftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafiran. Yang mati dalam keadaan mereka tetap berkafir. Masih kafir, mati. Pasti. Maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu, bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Artinya tidak mungkin ada syafaat. Tidak mungkin ada syafaat. Karena mereka sudah mati dalam keadaan kafir. Kembali kepada ayat sebelumnya. Dalam ayat yang sedang kita baca, yaitu dalam surat 9 ayat 114, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Ayat tadi dalam surat 60 ayat 4 tadi dijelaskan lagi oleh Allah. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang pernah diikrarkan kepada bapaknya itu. Janjinya apa tadi? Aku akan memohonkan ampun untukmu. Cuma dalam tafsir dikatakan selama aku tidak dilarang. Maka tatkala jelas lagi, ya. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Bara, ya, al-bara, berlepas diri. Maka surat At-Taubah itu dikatakan surat al-bara, karena memang dari awal saja Allah sudah menyatakan Allah dan Rasulnya berlepas diri kepada orang-orang musyrik. Ulama-ulama tempo dulu itu jarang menyebut At-Taubah, sering menyebut Al-Bara, surat pelepasan diri, yaitu Allah dan Rasulnya telah berlepas diri kepada orang-orang musyrik ketika itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
Sesungguhnya hati Nabi Ibrahim itu sangat lembut dan sangat penyantun. Tapi kalau sudah urusan akidah, tidak ada toleransi. Harus berlepas diri. Pertanyaannya hari ini, sanggupkah kita berlepas diri kepada musuh-musuh Allah? Sekalipun itu kerabat dekat kita. Ya. Hanya kita yang bisa jawab. Saya sanggup nggak berlepas diri kepada bapak saya? Saya sanggup nggak berlepas diri kepada anak saya? Saya sanggup nggak berlepas diri kepada seluruh kaum keluarga saya, terutama istri saya, kalau memang berbeda akidah. Tidak mungkin seorang yang mukmin, yang imannya masih terjaga, dia masih berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin, tidak akan kau dapati, kata Allah. Kalau kita sekarang bertanya, kenapa masih ada kita dapati, berarti imannya bermasalah. Bermasalah. Kalau imannya kuat, kalau imannya benar, tentu dia bisa berlepas diri. Dulu saya punya seorang guru, Masya Allah, wallahi raham. Beliau pernah mengusir anaknya karena masalahnya anaknya itu telah murtad. Lalu kita bertanya, orang-orang sekitar bertanya, kok sampai hati ya bapak tersebut ngusir anaknya? Ketika itu yang berbicara itu iman. Kalau iman sudah berbicara, perasaan nggak boleh ikut campur. Cuma orang yang tidak paham dan orang yang imannya bermasalah, mesti dia pertanyakan. Saya punya kerabat dekat, sahabat ketika saya masih remaja. Ibunya minta cerai sama bapaknya setelah 23 tahun. Karena pada saat itu saya masih umur segitu. Karena sahabat saya juga umurnya segitu. Saya tanya, kenapa ibumu baru minta cerai sama bapakmu yang masih kafir itu? Karena ibuku sudah bersabar selama 23 tahun. Masya Allah. Perjalanan sangat panjang. Sangat panjang. Tapi Allah merubah hati itu ketika iman itu sudah masuk ke dalam hatinya dan iman itu sudah indah dalam hatinya, dan ketika itulah dia bisa membenci kekafiran. Selama imannya masih bergoyang, nggak bisa. Masih banyak pertimbangan. Apalagi ketika itu sahabat saya itu masih punya anak, adik-adiknya masih kecil. Pertimbangan. Bagaimana nanti anak saya? Bagaimana nanti ini? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Kenapa? Masalahnya sederhana. Iman belum masuk ke dalam hatinya. Tapi ketika iman sudah masuk ke dalam hatinya, dan iman itu jadi indah dalam hatinya, maka ketika itulah dia bisa membenci. Putus cinta ketika itu. Sanggupkah kita seperti itu? Pada saat-saat tertentu kita masih berpikir, kok tega? Kok bisa? Kok sampai hati? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang memang orang-orang yang imannya bermasalah. Tapi kalau imannya sudah masuk ke dalam hati seseorang, itu luar biasa dahsyatnya. Ketika itulah bisa kita praktekkan
al-bara' tadi. Kalau tidak nggak bisa, belum bisa. Dia anakku, dia saudaraku, dia bapakku, dia istriku, dia suamiku. Masya Allah. Dan terjadi betul saat itu. Dan sahabat saya yang 23 tahun itu ternyata dia ikut bapaknya, yaitu memeluk agama Hindu. Dan saya baru saat itu belum bisa begitu paham. Saya masih bergaul, ya namanya teman. Ya Pak ya, masih muda. Peduli setan dengan setan, itu bukan urusanku. Tapi hari ini kita berpikir, oh begitu rupanya indahnya iman seseorang kalau sudah masuk ke dalam hatinya. Begitu rupanya, itu contoh. Lama kita tidak bisa memahami hal itu. Tapi setelah berpikir dan iman sejalan dengan itu masuk ke dalam dada kita, baru kita bisa mencerna apa yang dimaksud dengan ayat itu dan apa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW tersebut. Ya. Dia berlepas diri. Padahal di sini Nabi Ibrahim hatinya sangat santun dan sangat lembut. Tapi bisa ya. Seperti itulah iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Kata Allah dalam surat 49 ayat yang ke-7. Al-Hujurat ayat ke-7. Memang di sini dikatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Saya tidak jelaskan dua kalimat itu, saya sudah berulang-ulang menjelaskan dua kalimat tersebut. Bahkan di PCM kemarin juga saya sudah jelaskan apa maksud ayat pertama ini. Kalimat pertama ini adalah sudah saya jelaskan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ikum fi katsirin minal amri la'anittum. Pasti susah. Kemudian barulah Allah berfirman. Perhatikan ayat ini. Surat 49 ayat 7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benar kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Cinta kepada keimanan. Ya. Dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Dalam hadis dikatakan kelezatan iman. Iman seperti makanan lezat. Pernah menghadapi makanan lezat enggak? Ketika kita menyantap makanan yang paling lezat, pas semuanya. Ya, begitu merasa terpuaskan. Tapi iman dikatakan indah dalam hati. Kalau buktinya iman sudah indah dalam hati, menjadikan kamu apa? Wa karraha ilaikumul kufra. Buktinya iman itu indah, Allah jadikan benci kepada kekafiran, benci kepada kedurhakaan, benci kepada kefasikan.
Ya, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Berarti orang yang masih toleransi, dia tidak mengikuti jalan yang lurus. Toleransi akidah ini bermasalah imannya. Kalau toleransi dalam masalah-masalah muamalah, ini sudah ada ayatnya. Kita nggak disuruh musuh-musuhan masalah-masalah. Ini masalah akidah. Kalau sudah masalah akidah, ini beda. Makanya kalau ngaji akidah tuh harus tegas. Nggak boleh kelemar-kelemer. Tapi kalau ngaji fikih, lembut. Nggak boleh kita berkeras-keras. Ya, itu bedanya. Perhatikan nggak kalau saya lagi ngomong di Alinda sama ngomong di tempat lain. Kenapa saya sebegitu santun kalau ngomong masalah-masalah fikih? Karena kita tahu apa yang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ya. Karena dalam kitab Al-Ijma' yang sedang kita bahas itu, kata Ibnu Munzir, tidak ada pengingkaran dalam ikhtilaf. Yang ada pengingkaran hanya dalam ijma'. Tapi kalau sudah masalah akidah, nggak boleh toleransi. Tegas ayatnya. Ya. Allah panggil orang-orang kafir. Dan ayat ini bahkan kita dapati kalau kita baca sebelum tidur, kata Rasulullah SAW, semoga dia mati dalam sunnah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya tidak mungkin nyembah apa yang kau sembah dan kau juga nggak mungkin nyembah apa yang aku sembah. Diulang 2 kali. Itu sebuah kepastian. Ya, tidak ada toleransi. Kalau masih toleransi, yang masalah apa? Imannya. Cinta. Cinta ini bermasalah loh. Bisa membutakan mata. Bisa membutakan hati. Budak yang hitam legam lebih baik daripada yang menarik hatimu yang cantik jelita tapi dia kafir. Budak lebih mulia tapi dia beriman. Kenapa hari ini kita tidak bisa praktek? Kenapa begitu banyak saudara-saudara kita jatuh? Karena mereka punya program. Ya. Program mengkafirkan umat Islam sebagaimana mereka telah jadi kafir. Itu programnya. Mereka ingin kamu menjadi kafir sebagaimana mereka kafir. Jadi orang-orang kafir suruh kita jadi kafir, itu memang sunnatullah. Cuma kita tidak paham. Hatinya menarik. Bagaimana? Cinta itu bisa membutakan hati. Pertama, membutakan mata. Ya. Tertipu dengan mata. Padahal kecantikan, kekayaan, dan segala sesuatu akan sirna. Kenapa Rasulullah SAW menempatkan di akhir? Kalau kau tidak memilih orang yang beragama, maka binasa kedua tanganmu. Tapi kalau memang ada yang cakep, ya silakan ya. Cakep, kaya, ningrat, muslimah. Gitu. Oh, saya juga mau. Ada yang nolak gak? Kaya, cantik, ningrat, nah, maksudnya keturunan baik-baik lah. Kalau dalam hadisnya keturunan yang baik-baik. Dan yang agamanya adalah soleh dan soleh.
Setiap orang memang itu idaman namanya. Itu pasangan idaman. Tapi kalau tidak ada yang itu, yang tiga itu, apa kata Rasulullah? Cari orang yang agamanya benar. Kalau enggak, binasa kedua tanganmu. Ya. Baik. Kita lihat masalah cinta. Hadis 103, halaman 132. Bicara masalah cinta, Masya Allah. Setiap orang punya cinta. Siapa pula yang nggak bisa mencintai, kecuali dia sudah dicabut oleh Allah rasa cintanya. Cinta itu anugerah. Ya, kita bisa mencintai segala sesuatu yang Allah perinci, itu anugerah, saya bilang. Ya. Itu adalah yang memang diletakkan Allah dalam hati seseorang. Tapi ada batasan-batasan yang kita lewati. Baik, baca keutamaan cinta karena Allah. Silakan yang mau bantu saya baca. Sudah ketemu? Halaman berapa? Halaman berapa? Ya. Halaman berapa? Halaman 132. Ya. Judulnya keutamaan cinta karena Allah. Keutamaan cinta karena Allah. Dari Anas radhiyallahu anha berkata, Anhu radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya akan merasakan kelezatan iman. Jika ia mencintai Allah dan Rasul melebihi cintanya kepada orang yang lain, jika ia mencintai sesama manusia semata-mata karena Allah, dan jika ia enggan kembali kafir setelah keselamatan Allah daripadanya, sebagaimana ia enggan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis Bukhari Muslim. Iya. Cukup jelas. Karena Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara, barang siapa memilikinya akan merasakan lezatnya iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Iman itu akan menjadi indah di dalam hati. Sementara Rasulullah SAW mengatakan lezat iman itu jika ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lain. Itu syarat. Jika ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Berarti yang lain belakangan. Yang lain sudah dirinci. Dari tadi sudah saya omongin. Istri, anak, bapak, saudara. Ya. Jika ia mencintai sesama manusia semata-mata karena Allah. Walaupun dalam riwayatnya ada benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Tadi, wa karraha ilaikumul kufra. Benci karena Allah. Karena iman sudah indah dalam hatinya. Benci karena Allah. Dan jika ia enggan kembali kafir setelah diselamatkan Allah daripadanya, sebagaimana ia enggan dimasukkan ke dalam neraka. Udah diberi petunjuk kita-kita ini, iman sudah mantap, gara-gara menarik hati. Nah, gitu ya. Ya, segala yang jahat, segala yang enggak bagus menarik hati ya. Ini dunia.
Segala yang tidak baik itu kata Allah menarik hatimu. Tidak sama kejahatan dengan kebaikan. Atau kalau keburukan, lawan kebaikan itu keburukan, ya. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Walaupun kata Allah keburukan itu menarik hatimu. Baik. Kita baca hadis dalam Bulughul Maram 997. Tadi kita sudah ucap ya, kalau ada empat-empatnya Pak Budi mau? Kok nanyanya Pak Budi ya? Setiap kita juga mau. Baca. Hadis Bulughul Maram 997. Dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang berkahwin kepada perempuan karena 4 perkara, karena hartanya dan karena turunannya dan karena kecantikannya dan karena agamanya. Oleh itu dapatilah perempuan yang mempunyai agama, karena jika tidak binasalah 2 tanganmu. Muttafaq alaih, bersama yang ketinggalan dari 7. Ya. Limaliha wali jamaliha. Apalagi tadi? Ya. Wali ashabiha. Yang keturunannya baik-baik. Ya. Tapi yang paling penting lidiniha. Ini memang seakan-akan ditujukan kepada nyari wanita. Kata gantinya memang Rasulullah mempergunakan karena laki-laki yang nyari. Ya. Tapi kalau perempuan yang nyari, ini ada umumnya laki-laki ya. Laki-laki yang menyari wanita ya. Betul gak? Yang aktif nyari-nyari itu kan, makanya dalam ayat dikatakan boleh dengan harta mencari wanita, boleh. Siapa bilang gak boleh? Kumpulin harta, cari wanita, tidak apa-apa. Tapi syaratnya itu tadi. Kalau agamanya tidak baik, maka rusak. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amadatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Ya, perhatikan tuh. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Kalau untuk perempuan memang a'jabatkum. Kalau untuk laki a'jabakum. Ya, ini dibedakan. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idznih. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Banyak orang tertipu karena mata. Mata ini bisa nipu. Maka tadi saya katakan budak. Seorang budak yang jelek, yang hitam. Dulu memang budak itu hitam-hitam, dijual belikan. Ya. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin, wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik
hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin, haram sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik. Ini untuk laki-laki. Walaupun dia menarik hatimu, habis ganteng orangnya gimana? Ya, sudah sering lihat toh? Orang cakep, orang ganteng, pindah agama. No problem. Urusan nanti. Judulnya mau narik, akhirnya ketarik. Ya. Akhirnya ketarik. Maka ada seorang ulama bertanya, dia cantik, menarik hati, dia baik. Maka pertanyaannya, apakah sudah tidak ada lagi seorang mukminah sehingga kalian harus mencari orang-orang yang bermasalah tadi? Apa enggak ada? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Uzaifah untuk menceraikan istrinya. Lalu Uzaifah tidak mau. Karena pemahaman para sahabat boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Beberapa saat Uzaifah menceraikan istrinya. Lalu orang-orang bertanya, kenapa dulu disuruh Umar kau tidak mau? Oh, saya tidak mau orang-orang menyangka saya menikahi wanita yang tidak halal untuk saya. Ternyata di akhirnya bermasalah juga toh. Oleh karenanya di sini Allah katakan mereka mengajak ke neraka. Ragu apa? Apa yang dinyatakan Allah dalam ayat ini apa ragu? Apa iya ya mereka ngajak ke neraka? Ya, gitu nanya. Kalau ada yang menanya gitu, apa iya ya? Berarti ragu ya? Ragu sama ayat ini toh? Kan itu orang dulu, kan sekarang baik-baik orangnya. Baik-baik. Ngukur baik itu seperti apa sih? Dia baik sekali loh, pakai sekali. Iya nggak baik 2 kali, nggak baik 3 kali, nggak baik 4 kali. Baiknya cuma sekali. Betul? Dia baik sekali. Iya sekali. Baik sekali dia. Sekali doang. Coba bahasa Indonesia beda ya kayaknya. Dia baik sekali. Iya baik sekali. Cuma sekali doang. Ya. Dan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Yakinlah, ayat ini pasti benar. Pasti benar. Mereka pasti mengajak kau ke neraka. Karena kata Allah begitu. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan hati. Maka Allah yang paling tahu. Dan Allah mengajak ke surga. Oleh karenanya, kembali kepada masalah ini. Al-bara, berlepas diri. Ya sudah, wakul salam. Ucapkan selamat tinggal. Dulu saya nggak tahu, ya sudah. Dulu nggak tahu nggak apa-apa. Sekarang sudah tahu. Ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Suruh dia beriman. Jika kalau tidak, kalau bahasa sananya apa? Go to hell. Enggak benar. Pergi kau ke sana ke neraka. Itu sebenarnya kalimat mereka itu sering. Go to hell. Pergi sana ke neraka. Ya.
Orang jelas kok. Kalau mau pergi ke surga harus ada pembatas. Baik. Sudah jam berapa ini? Masya Allah. 4 menit lagi jam 9. Waktu berjalan terlalu cepat. Baik, kita akhiri dengan satu ayat dalam surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58, ayat ke-22. La tajidu qauma, la, ya, tidak akan mungkin, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizballah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun bapak-bapak, ya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Mereka itu yang indah dalam hatinya iman tadi. Mereka itu yang sudah dipatrih Allah keimanan dalam hatinya. Mereka itu yang imannya sudah menjadi indah dan kelezatan iman sudah dirasakan. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa ridho terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Mau jadi golongan Allah apa mau jadi golongan setan? Cuma ada dua pilihan. Mau jadi golongan setan, silahkan ikuti setan. Ya. Kalau mau jadi golongan Allah, ikuti Allah. Karena ayat-ayat sebelumnya ada yang dijelaskan setan telah menguasai mereka lalu menjadikan melupakan mereka. Mereka itu ketahuilah sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Betul gak? Ayat berapa itu? Ayat 19. Ya. Sering dibaca nggak ayatnya? Coba dibaca ayat 19-nya. Istahwada alaihimus syaitan. Ya. Fa ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ya. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Jadi cuma ada golongan dua ya, hizbus syaitan dan satu lagi hizbullah. Dah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah hizbullah yang sudah jadi indah imannya dalam hati.
yang bisa membedakan hal hak al batil, al wala wal bara, bisa berlepas diri walau dengan orang-orang yang paling dekat, bagaimana contoh yang sudah diberikan kepada kita semua, insya Allah. Sebegitu dulu ya. Masih panjang ceritanya, kajian memang gak pernah habis ya. Subjudulnya, persoalan ini juga merupakan Nabi, agamanya Nabi Muhammad SAW, karena Allah berfirman begini dan begitu. Kita lanjut bulan depan.